sekitar 500 jutaan. Ya, mungkin yang lebih mahal. Ini hampir 1 miliar. Itu ada mobil, kira-kira mau dilihat? Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait dampak buruk dari keranjingan judi online. Dan inilah, supir truk tewas gantung diri, depresi gagal nikah gara-gara 70 juta rupiah habis buat judi online. Viral, Crazy Rich Helena Lim, rumah mewahnya digerebek diduga terseret kasus korupsi, hingga sederet artis yang pernah tersandung kasus pencucian uang. Berikut kisah-kisahnya. Supir truk tewas gantung diri di tol Cikande, depresi gagal nikah gara-gara 70 juta rupiah habis buat judi online. Viral di sosial media, kisah miris MN, 27 tahun, seorang supir truk yang tewas gantung diri di tol Cikande, Serang, Banten, Selasa lalu. Supir truk asal Kabupaten Pringsewu, Lampung itu ditemukan tewas tergantung di pintu sebelah kiri truknya. Kabarnya, MN nekat mengakhiri hidupnya lantaran depresi karena gagal nikah akibat uang modal nikahnya sebesar 70 juta rupiah habis akibat kegemarannya bermain judi online. Jenazah korban yang telah tergantung kaku ditemukan oleh rekannya, Ari Wibowo, yang juga merangkap sebagai kernet truk korban. Menurut keterangan sang kernet, sebelum ditemukan tewas gantung diri, korban sempat terlihat tengah bermain judi online kegemarannya. Petugas jasa marga dan polisi yang datang ke TKP langsung membawa jenazah korban ke RSUD Serang untuk diautopsi. Posisi tol Cikande, Kang. BE 8945. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar pertama saya terima dari Bapak Dodi Rusdianto itu adalah pakde daripada almarhum terkait kejadian bahwasannya si saudara Muhammad Nur Hanif ini meninggal dunia di Cikande Serang di kendaraan yang dia bawa. Terus saya untuk datang menghampiri ke rumah orang tua daripada almarhum untuk memperjelas informasi tersebut memang benar. Informasi awal memang sudah tersebar di media sosial dengan adanya kejadian meninggalnya warga Sukarjo 3 di tol Cipande. Kami tadi malam patroli ke rumah duka. Menanyakan hal tersebut memang benar adanya, dan jenazah sudah sampai di rumah duka di Sukarjo 3 menjelang subuh tadi. Informasi selanjutnya sudah dimakamkan. Judi itu emang, makanya di agama kan judi nggak boleh ya. Berarti segitu besarnya pengaruh secara psikologis yang namanya judi pada orang yang emang pengen cepet kaya gitu. Padahal kan kalau saya itu sendiri emang percaya sama proses ya. Nah sekarang kalau orang yang main judi berarti kan dia pengen cepet. Curi kotak amal untuk judi online, pria asal Cilacap ditangkap. Kadikun, 38 tahun, pria asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, nekat mencuri kotak amal di Musola Al-Hikmah, Bangutapan, Bantul, Yogyakarta, Kamis kemarin. Gilanya, uang hasil curian itu digunakan terduga pelaku untuk modal bermain judi online yang kini menjadi hobinya.
Pelaku diamankan warga saat melakukan aksinya di Musola Al-Hikmah. Oleh warga, pelaku kemudian diserahkan kepada aparat Polsek Banguntapan. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah melakukan aksi pencurian kotak amal di 4 lokasi berbeda. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dan benar pada waktu dilakukan pemeriksaan awal ditemukanlah uang ini, uang hasil yang mengambil di kotak 4 ini. Kemudian diinterogasi awal pelaku mengaku jadi perbuatannya mengambil di masjid atau musola itu dilakukan tidak satu kali saja. Pengakuannya sudah 4 kali. Ini pengakuan sudah 4 kali dengan modus yang sama. Uangnya digunakan untuk judi online. Pelaku ini bukan orang Jogja. Jadi dia mendatangi masjid atau musola yang menjadi sasarannya itu. Dia naik ojek, kemudian dia mencari di Google Map. Sekiranya masjid itu atau musola itu aman, dia akan melakukan aksi. Siapa yang paling beruntung dari itu semua? Yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Daripada semua hal terjadi sesuai keinginan tapi malah tambah jauh dari Allah, ya rugi. Viral, rumah mewah digeledah hingga sosok Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Heboh, kediaman Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk digeledah oleh penyidik Jampitdus Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus korupsi di perusahaan tambang PT Timah Tbk. Rumah Helena yang digeledah berada di kawasan Pantai Indah Kapuk dan dilakukan antara tanggal 6 hingga 8 Maret 2024 lalu. Hasilnya, petugas mendapati barang bukti berupa uang tunai ratusan miliar rupiah, barang elektronik yang terkait dengan kasus dugaan korupsi PT Timah, dan juga 65 keping emas. Namun, Helena Lim sendiri tengah tidak berada di rumahnya saat penggeledahan dilakukan karena kabarnya tengah berada di luar negeri. Sejauh ini, Helena Lim sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Namun, saat Helena kembali ke Indonesia, pihak Kejagung bakal melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sang sosialita yang bisnisnya bergerak di berbagai bidang mulai dari kesehatan hingga fashion. Bagi saya sih biasa-biasa aja sih ya. Nggak sampai ada yang lebih crazy rich mungkin. Tapi maybe ya karena koleksinya beda kali ya. Koleksi masing-masing orang kan beda-beda nih. Ya koleksi saya sih yang begini gitu. Sebelumnya, sosok Helena Lim juga sempat menjadi buah bibir netizen saat menghabiskan uang hingga 7 miliar rupiah untuk menggelar perayaan ulang tahunnya yang dihadiri sederet pesohor tanah air seperti Maya Estianty, Yuni Syara, hingga Aming. Bahkan, tim Silet pernah secara khusus meliput ke kediaman mewah milik Helena Lim termasuk untuk melihat koleksi barang-barang dan juga mobil mewah milik sang Crazy Rich Pig tersebut. Buat teman-teman semua yang saya nggak bisa sebutkan namanya satu-satu, tapi terima kasih udah hadir. Harapan saya semuanya enjoy. Kita ada party after this. Apa kabar nih? Waduh, ini dari Silat ya. Thank you banget loh udah dateng. Ya ini marmer semua, marmer dari Itali semuanya.
Ini jam tangan susah didapat loh. Kebetulan saya baru dapat satu. Yang ini limited edition. Satu dinnya cuma 500. Yang saya pakai juga lumayan. Diamondnya paling minimum juga di atas 1 miliaran. Itu tanpa diamond gitu. Ini sekitar 500 jutaan. Ya, mungkin yang lebih mahal. Ini hampir 1 miliar. Itu ada mobil, kira-kira mau dilihat? Orang-orang yang mendapatkan kekayaan atau orang-orang yang mendapatkan hasil atau uang dari hasil kejahatan itu, dia pasti akan berusaha untuk mencoba agar uang tersebut yang merupakan hasil kejahatan itu, yang merupakan hasil tindak pidana pokok tersebut, itu bisa dinikmati. Dia memang akan selalu berusaha untuk bagaimana caranya untuk menyimpan dan bagaimana caranya untuk mengaburkan kekayaan yang dia dapat dari hasil kejahatan tersebut agar tidak terlihat, agar tidak terdeteksi ya oleh hukum, dan itu kemudian suatu saat bisa menjadi kekayaan yang bisa mereka nikmati. Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya kejahatan pidana korupsi itu selalu akan berdekatan dengan tindak pidana pencucian uang. Dari berita viral terkait dampak buruk ranjingan judi online serta dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Helena Lim, Crazy Rich Pig, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet artis yang pernah tersandung kasus dugaan pencucian uang dan judi online. Inilah kisah mereka. Rosa, salah satu diva pop tanah air, Rosa pernah terseret dalam pusaran panas kasus penipuan investasi dan pencucian uang melalui aplikasi DNA Pro. Namun, pelantun tembang tegar itu membantah keterlibatannya dalam bisnis aplikasi DNA Pro. Adapun uang yang didapatnya dari DNA Pro tidak lain adalah honor menyanyinya saat tampil dalam acara yang diselenggarakan DNA Pro. Meski begitu, pada April 2022, Rosa berinisiatif menyerahkan kembali honornya sebesar 172 juta rupiah yang didapat dari DNA Pro ke Bareskrim Polri yang menangani kasus tersebut. Keterkaitannya apa? Saya bilang bahwa saya menyanyi untuk sebuah acara yang yang kemudian diketahui namanya DNA Pro. Terus udah gitu, jadi cuman satu kali nyanyi di acaranya itu aja. Kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Ivan Gunawan. Sama seperti Rosa, presenter dan juga desainer kenamaan Ivan Gunawan juga sempat terseret dalam pusaran kasus penipuan investasi dan pencucian uang melalui aplikasi DNA Pro. Namun, Igun menjelaskan, jika hubungannya dengan DNA Pro hanya sebagai influencer yang dikontrak selama 3 bulan oleh para pimpinan aplikasi tersebut. Sehingga ia pun tidak tahu menahu tentang kiprah bisnis aplikasi DNA Pro. Dan lagi-lagi sama seperti Rosa, pada April 2022, Igun pun menyerahkan uang kontrak kerjanya sebesar 921 juta rupiah dari DNA Pro ke Bareskrim Polri. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya hari ini saya kembalikan. Saya laporkan kepada Bareskrim. Intinya adalah saya tidak merasa bahwa itu merupakan rezeki saya. Dan di sini satu pelajaran besar yang bisa saya ambil sebagai public figure adalah betapa pentingnya kita bisa lebih tahu dan tidak mudah percaya dengan siapapun yang mau memakai jasa kita sebagai endorser atau sebagai model iklan
atau apapun itu. ...26 artis tersangkut promosi judi online. Pada awal September 2023 lalu, ranah hiburan tanah air juga sempat dikejutkan dengan aksi Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI yang melaporkan sedikitnya 26 artis dan pesohor tanah air ke Bareskrim Mabes Polri. Dengan dugaan terlibat promosi situs judi online melalui konten di media sosial. Para artis dan pesohor itu diantaranya Sule, Wulan Guritno, dan puluhan rekannya dituding menerima bayaran mulai dari 10 juta hingga 100 juta untuk mempromosikan situs judi online yang berkedok game online. Akibatnya, Wulan, Sule, dan kawan-kawan sempat diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri terkait laporan tersebut. Sudah menyampaikan informasi ataupun pengaduan ataupun laporan ke kawan-kawan Bareskrim, khususnya unit Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, terkait dengan dugaan 26 orang public figure yang diduga kuat melakukan promosi judi online. Public figure ini diduga dengan sengaja membuat sebuah video yang berdurasi tidak lebih dari 1 menit, kemudian mendapatkan suatu imbalan jasa kisaran 10 hingga 100 juta rupiah. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi, dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim, sangat profesional. Ya sama korban itu mah, ada teman-teman juga kan, kita nggak tahu permainan game. Oh, bukan judi online? Bukan. Oh, makanya kalau saya dibilang judi online, saya emang enggak tuh.